Ada haleluya? Ada haleluya? Puji Tuhan, luar biasa. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan, dan anugerah yang Tuhan sudah berikan. Kita mau ucapkan syukur lewat ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri untuk kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita masuk di dalam penyembahan. Kita mau datang di hadirat Tuhan, merendahkan seluruh keberadaan hidup kita. Kita angkat pujian, Ku ada sebab anugerah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang baik buat kami Tuhan. Kami ada hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Ku ada karena
syukur. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua ini karena kebaikan Tuhan. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami ingin beribadah kepadamu. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu ya Bapa, baik dari permulaan, pertengahan, sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah, kami akan merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami semua. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama bersekutu memuji, mengagungkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya. Sukacita itu pada pagi hari ini menjadi bagian buat kami semua yang ada dan hadir pada hari ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka semua mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, multimedia, kolekta khususnya buat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur kebenaran firman-Mu sebentar menjadi berkat buat kami semua. Kami menerimanya dengan penuh ucapan syukur. Kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan hati pikiran kami, mungkin ada di dalam ruangan ini, kami bertindak dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Puji Tuhan. Berterima kasih untuk keluarga Gembala dan keluarga Pastori yang masih memberikan kami kesempatan untuk melayani Tuhan, belajar melayani Tuhan di tempat ini. Dan biar kiranya kehadiran kami juga boleh menjadi berkat bagi jemaat yang ada. Kita mau masuk dalam puji-pujian, kita menyenangkan Tuhan lewat puji-pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita akan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya
sampai pulang ibadah nanti keseleo ya. Kita mau angkat pujian biar bumi akan berlalu, tapi janji Tuhan ya dan amin buat kita. Amin Bapak Ibu. Kita yakin dan percaya Dia sanggup menolong kehidupan kita. Bumi akan berlalu, biar dunia tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku akan ingat janji, semua yang diingatkannya pasti akan digenapi. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku akan ingat janji, semua yang diingatkannya pasti akan digenapi. Kesempatan selanjutnya kami membukakan ruang untuk kesaksian pujian ya dari pemuda dan remaja. Lembah
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian dari pemuda remaja ini menjadi kerinduan mereka dalam kehidupan mereka, biar kiranya senantiasa menyenangkan bahkan setia dalam Tuhan. Terima kasih, terus memberkati. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kembali saya jemput kita sama-sama berdiri. Ada satu nyanyian lama yang secara pribadi menjadi berkat buat saya, tapi saya rindu juga biar kiranya jemaat boleh mendapatkan berkat lewat pujian ini. Firman Tuhan itu pesawat Allah. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang mengantar jiwaku ke surga. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang mengantar jiwaku ke surga. Oleh percaya, oleh percaya saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke surga. Oleh percaya, oleh percaya saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke surga. Firman Tuhan itu pesawat. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang mengantar jiwaku ke surga. Firman Tuhan pesawat. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang mengantar jiwaku ke surga. Oleh percaya, oleh percaya saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke surga. Oleh percaya, oleh percaya saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke surga. Firman Tuhan itu pesawat. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang mengantar jiwaku ke surga. Firman Tuhan itu pesawat
sorga. Jadi kami minta Bapak Project Pasar Ibu akan masuk dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman Allah adalah pesawat kami Tuhan, untuk kami bisa terbang bersama dengan Roh Kudus. Kami percaya Bapa bahwa firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau begitu baik. Engkau begitu baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kasih setiamu melimpah di dalam kehidupan kami. Berkat-Mu melimpah di dalam hidup kami Tuhan. Kami setiap umat-Mu Tuhan, pada saat ini berterima kasih dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami bisa memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bisa menyembah nama-Mu pada saat ini. Terima kasih. Karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh berdiri pada saat ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Berkati anak-Mu Tuhan, yang telah membawa kami Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu. Berkati mereka Bapa, karena Engkau telah mengurapi mereka Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Bapa kami mendapatkan sukacita daripada Engkau saja Bapa. Kami telah menerima berkat melalui pujian kami, melalui penyambahan yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Pakai kehidupan mereka Tuhan menjadi saluran berkat bagi kami jemaat yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Sementara Tuhan nama-Mu akan Engkau pakai Tuhan untuk membentangkan firman-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Sebelum dia naik Bapa, Engkau urapi Tuhan, Engkau urapi dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Jangan kehidupannya terlebih di dada bibirnya Tuhan, menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi kesembuhan bagi kami, menjadi kemenangan bagi kami Tuhan. Sehingga Bapa, kami pulang Tuhan dengan kesembuhan, dengan kemenangan Tuhan, dengan jalan yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, setiap kuasa kegelapan, kuasa roh jahat Bapa, dalam nama Yesus Engkau hancurkan Bapa. Kami percaya Tuhan, kami mau fokus Tuhan mendengarkan sabda-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, yang terbaik kami akan berikan pada saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati tangan-tangan kami Tuhan, suci dan kuduskan kami, sehingga berkat-Mu Bapa akan tercurah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Tuhan, kami akan siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami, Engkau bentuk Tuhan. Kami siapkan diri
kehidupan kami. Kami siapkan telinga kami, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Pagi hari yang indah ini adalah pagi yang sangat luar biasa. Ya. Kenapa pagi yang indah ini adalah pagi yang sangat luar biasa? Karena kita percaya Yesus ada di tengah-tengah kita. Ya, kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, otomatis pasti Dia akan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada hambanya, Tante, yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan akan kebenaran firman Allah. Ya, itu satu kebanggaan, satu kebahagiaan saya, ya. Luar biasa. Terima kasih, Tante. Dan saudara, pada kesempatan pagi hari yang indah ini, mari biar kita tetap buka hati kita, pikiran kita, untuk senantiasa Roh Kudus berdiam. Amin. Yang buka hati untuk Roh Kudus, sehingga ketika firman disampaikan, firman itu dikaryakan semakin dalam hidup kita. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus, ya, yang akan menerbangkan kita kata pujian, ya. Roh Kudus yang akan terbangkan kita ke sana, ya. Haleluya. Tapi yang menjadi pesawatnya memang firman Allah, ya. Pesawat itu firman Allah. Itu sebabnya harus ada Roh Kudus. Firman tanpa Roh Kudus adalah sia-sia, saudara. Ya. Itu sebabnya harus firman itu ada kuasa. Amin. Bukan cuma setiap perkataan-perkataan yang ada di dalam Alkitab kita senantiasa tahu itu firman Allah. Tetapi firman Allah itu harus ada kuasa. Ya. Yaitu Roh Kudus. Ya. Sebabnya siapkan hati kita, ya saudara. Ya, kalian kedua saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Ya, biarlah saudara jemaat Tuhan yang ada di GPDI Gria 50, ya, tetap ada sukacita untuk mendengarkan firman Allah, sekalipun melihat hambanya, ya mungkin tidak ada potongan karena pendek, ya. Haleluya. Ya. Puji Tuhan, tapi kalau Tuhan yang mempercayakan, berarti ada sesuatu yang luar biasa yang akan Allah kerjakan di tengah-tengah GPDI, Jemaat GPDI Gria 50 Meteng Tambun Bekasi. Puji Tuhan, saudara, ya mungkin masih ada yang nggak kenal saya, ya. Saya pikir-pikir baru kedua kali ini mungkin belum ada, ya, masih ada yang belum kenal saya, ya. Saya akan perkenalkan nama saya, ya, nama saya Pendeta James Lee Tolo Liu. Puji Tuhan, ya. Haleluya. Ya. Tentu saudara gampang mau kenal saya, ya, karena hari-hari ini ada banyak orang-orang yang tolol di sana. Di sini nggak ada, ya. Haleluya. Di sini nggak ada. Amin. Puji Tuhan. Jadi cepat untuk mengenal saya. Wah, itu pendetanya. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi bukan tolol, ya. Tolo Liu. Puji Tuhan. Ya, saya dipercayakan Tuhan melayani perlombaan Tuhan yang ada di GPDI Hosana, Kota Baru Cimuning. Dan saya sudah punya istri saya cuma satu. Bukan cuma harus satu, karena kedua Tuhan tak berkenan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Anak saya dua, satu sudah dipanggil Tuhan, bukan dipanggil ke surga, saudara. Dipanggil Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, lah, mungkin heran, wah, dipanggil Tuhan. Dia dipanggil Tuhan melayani pekerjaan Tuhan yang ada di Puri Harmoni, ya, Muktiwari Cibitung, ya, dekatan satu wilayah dengan Tante, ya. Ini Tuhan masih muda, masih single, saudara, ya. Kalau ada yang berminat boleh, saudara. Puji Tuhan.
Yang kedua, anak saya ya baru selesai SMK, dan puji Tuhan baru selesai saudara SMK sudah dapat kerja. Saya bilang kuliah aja, enggak Pak, saya kerja aja untuk bantu pekerjaan Tuhan. Ya puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati engkau. Dan itulah saudara, ya perkenalan saya sepintas. Biarlah jemaat Tuhan yang ada di GPD Gria 50 Meplen Tambun Bekasi, kalau ketemu saya enggak dicuekin, tapi ya selalu menyambut dengan penuh sukacita. Amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita buka aja Alkitab kita, ya. Bukan cuma Alkitab kita buka, tapi hati kita buka. Izinkan Roh Kudus bekerja. Amin. Kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Amsal, saudara. Amsal pasalnya yang ke-13 ayat 13, saudara. Puji Tuhan. Karena pujian tadi semua berkaitan dengan firman Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saya ambil pembacaan firman Allah di dalam Nats Amsal 13 ayatnya yang ke-13. Puji Tuhan. Haleluya. Amsal pasal 13 ayat 13, kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Ya, kita baca bersama-sama dengan iman 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasannya. Puji Tuhan saudara, ini ada dua opsi. Opsi yang pertama adalah akibat, ya. Opsi yang kedua adalah balasan, ya. Jadi saudara, mari kita perhatikan baik-baik akan kebenaran firman Allah. Kalau kita senantiasa ada di dalam opsi yang pertama, sangat fatal akibatnya. Ya, kami katakan firman Allah akan menanggung akibatnya. Ya, apa akibatnya ketika meremehkan akan firman? Ya, meremehkan akan firman atau mengabaikan akan firman. Ya, dan saya percaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini adalah jemaat yang senantiasa selalu cinta akan firman, ya. Tidak pernah mengabaikan akan firman, ya. Saudara, tetapi Salomo dia ungkapkan di dalam pasal 13 ayat 13, ya, karena fatal akibatnya ketika mengabaikan firman Allah. Dan ini bukan ditujukan kepada orang-orang yang di luar sana, bukan orang-orang yang tidak percaya firman, tetapi ini ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada firman, ya. Karena saudara, dikatakan firman Allah, yang mengabaikan firman Allah adalah akan menanggung akibatnya, ya. Tapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan, saudara. Puji Tuhan, saya akan beri tema pada pembacaan firman Allah pagi hari yang indah ini. Taat kepada firman mendatangkan berkat. Sekali lagi saya katakan, taat kepada firman mendatangkan berkat. Mari kita melihat siapakah firman itu. Haleluya. Ya. Karena kita tahu, kita harus kenal betul siapa itu firman, ya. Di mana firman itu mendatangkan kebaikan, ya, mendatangkan akan keberkatan. Siapa firman itu? Kalau kita baca di dalam, ya, Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang pertama mungkin sudah menjadi ayat hafalan kita setiap hari, ya, di luar kepala. Siapa firman itu? Ya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, kalau kita baca di sana, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ternyata ketika meremehkan firman, meremehkan Allah. Ketika mengabaikan firman, mengabaikan Allah. Saudara, ya, itu hanya dilakukan oleh orang fasik. Amin. Ya. Kan dikatakan firman Allah, saudara, di dalam
kitab Mazmur pasal yang pertama, ya, ayat 4 di sana dan seterusnya sampai ayat 6, di situ dikatakan berbicara tentang orang fasik, ya. Orang fasik, saudara, mereka akan senantiasa menanggung akibatnya, mereka akan binasa, kata firman Allah. Dan orang fasik tidak akan tahan, ya, bersama-sama dengan orang-orang yang taat dan patuh kepada firman. Hendak senantiasa tahan bergabung dalam satu komunitas orang-orang percaya yang taat, ya. Dan siapakah orang fasik itu? Kalau kita baca di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-50 ayat 16 dan 17, di situ dikatakan bahwa orang fasik suka firman, suka meneliti firman, ya. Kita baca, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Ayat 17. Padahal engkau yang membenci teguran dan mengesampingkan firman. Suka mereka meneliti firman akan orang fasik, ya. Tetapi mereka benci teguran. Kalau firman Tuhan tegur mereka, mereka nggak mau terima, ya. Kalau firman Allah datang dalam hidup mereka, mereka kesampingkan, ya, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tetapi saya percaya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang senantiasa betul-betul cinta dan rindu akan firman, ya. Karena firman Allah adalah pesawat Allah, ya. Pesawat Allah untuk bisa senantiasa membawa kita ke sana, ya. Jalan ke sana adalah firman, ya. Karena firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi yang dapat membawa ke sana, yang dapat memberi jalan kita untuk ke sana adalah firman Tuhan. Tapi firman tanpa buah, ya, nggak akan sampai ke sana. Amin, saudara. Ya, itu sebabnya dikatakan, saudara, firman harus ada Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus, ya. Karena dikatakan di dalam kitab Galatia 5, ya, ayatnya yang ke-22 dan 23, di sana bisa dikatakan bahwa buah itu yang akan mengangkat kita ke sana. Buah itu yang akan menerbangkan kita ke sana. Amin, saudara. Ya. Karena banyak orang senantiasa mendengarkan firman, tahu firman, tetapi cuma sekedar tahu. Hendak mengerti bahwa firman itu memiliki kuasa. Amin. Memiliki kuasa. Kuasa yang akan memenangkan kita dari segala masalah, dari segala persoalan. Bahkan kuasa yang akan mengangkat kita, menerbangkan kita sampai bertemu dengan Bapa kita yang baik. Amin. Yang firman itu, saudara. Makanya, ya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah mengerti, yang sudah tahu, yang sudah paham akan kebenaran firman Allah, mari, saudara, biar kita benar-benar dapat mengerjakan dan melakukan itu dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Karena ada janji berkat di sana. Ada janji berkat. Coba kita baca di dalam kitab Kejadian, saudara. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-26. Kejadian pasal 26
ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Puji Tuhan. Saya baca Kejadian 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggal di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ini janji berkat, saudara. Ya, ketika Ishak ada di Gerar, ya, saat itu timbul kelaparan yang luar biasa. Ya, meskipun itu bukan kelaparan yang pertama, tetapi kita perhatikan baik-baik, ya. Ishak, Tuhan katakan di musim paceklik, di musim kelaparan, di musim susah, ya, jangan ke Mesir. Haleluya. Jangan kemana, saudara? Jangan ke Mesir. Ya. Kalau pengertian secara rohani, Mesir itu jangan kepada keinginan dunia. Amin, saudara. Jangan lari kepada dunia. Ya. Tuhan berfirman kepada Ishak, dan pagi ini datang kepada kita ketika kita menghadapi masa-masa susah, masa-masa paceklik. Ya, ada begitu banyak pergumulan. Firman Allah katakan, jangan pergi ke Mesir. Jangan senantiasa mengandalkan dunia. Jangan mengandalkan akan kekuatan manusia serta diri sendiri. Jangan. Tetapi yakini, ya, percaya bahwa apa yang Tuhan sampaikan, ketika kita senantiasa tetap taat, beriman dan setia, maka kita akan melihat kuasanya terjadi, saudara. Ya. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, kata firman Allah. Ya. Di mana enggak bisa, ya, ini sedikit bisa fatal, salah dikit bisa fatal akibatnya. Apalagi di era, ya, teknologi yang luar biasa ini. Ya. Karena iblis tidak mau, ya, jemaat Tuhan, orang yang percaya itu menikmati akan janji Tuhan. Sehingga iblis banyak cara, saudara, untuk apa? Untuk menggagalkan akan rencana Tuhan terjadi di dalam kehidupan manusia. Nah, itu sebabnya saudara, kita yang ada di tempat ini yakin, amin saudara, percaya, ya, iblis itu tidak bisa menguasai kita. Iblis itu tidak bisa mendakwa kita, sekalipun firman Allah katakan dia pendakwa. Dakwaannya itu tidak mengena dalam hidup kita sebagai orang-orang yang taat dan patuh kepada firman Tuhan. Setan takut orang yang punya firman, yang dia terapkan dan lakukan dalam kehidupannya, disertai dengan iman, di mana firman itu adalah kekuatan Allah. Ya. Karena setan tahu firman, ya, tapi dia tidak mau lakukan, melainkan dia putar balikan fakta kebenaran. Nah, itu sebabnya jangan kita senantiasa terpengaruh dengan dunia di hari-hari ini. Amin. Saudara, Tuhan berikan kita fasilitas
agar supaya kita semakin mengenal Dia. Amin saudara. Semakin kita memakai Dia, mempermuliakan Dia. Bukan fasilitas yang Tuhan berikan membawa kita kepada hal-hal yang di luar firman. Nah itu sebabnya saudara, puji Tuhan, ya janji firman Allah ya dan amin dalam kehidupan kita. Kita perhatikan Ishak ketika dia mendengar firman Allah, ya. Firman Allah katakan jangan pergi ke Mesir, dan dia tidak pergi ke Mesir. Dia tetap tinggal di negeri itu, saudara. Dan ayat yang ke-12 kalau kita baca, apa yang terjadi ketika dia taat kepada perintah Tuhan, dikatakan firman Allah di dalam ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa. Ketika Ishak taat kepada perintah Tuhan, masa kelaparan, ketika Ishak menabur, dia menuai hasil 100 kali lipat. Itu sebabnya kita jangan melihat situasi dan kondisi. Amin saudara. Melihat firman Allah, ya. Apapun yang datang dalam hidup kita, kita tetap imani, taatin firman Allah, ya. Dan kita yakin, ya, ketika kita melakukan sesuatu berdasarkan firman Allah, maka Tuhan akan memberkati, ya. Bukan cuma 1 kali lipat. Firman Allah katakan di sini 100 kali lipat. Ini satu hal yang luar biasa, yang mustahil bagi manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Wah, mustahil Pak, di musim-musim ini, di saat-saat ini, mustahil Pak, ya. Sekalipun saya berusaha dengan sekuat tenaga, enggak mungkin. Nah ini saudara, ya, perkataan yang pesimis. Amin saudara. Perkataan yang kurang yakin tentang firman Allah, ya. Kalau firman Allah berkata, berarti ya. Amin saudara. Enggak ada yang tidak. Firman Allah berkata diberkati di tahun-tahun susah, pasti diberkati, ya. Mungkin hari-hari ini ada begitu banyak, ya, jemaat yang ada mencari pekerjaan susah, ya. Tetapi yakin saudara, ya, bahwa Allah yang kita sembah ketika senantiasa berjanji, orang yang taat akan perintahnya mendapatkan balasan pasti. Amin. Pasti. Nggak ada yang tidak pasti bagi Tuhan. Saya katakan kepada jemaat yang saya layani, saudara, meskipun jemaat, ya, yang bilangannya lebih banyak dari tempat ini, ya saudara, ya, karena memang begitulah saudara, pelayanan di rumah, tapi puji Tuhan di Pugat sudah bertambah-tambah, tapi belum sebanyak seperti yang ada di tempat ini, ya. Tetapi saudara, luar biasa, saya tekankan kepada jemaat yang ada di sana, ya, di saat-saat yang sulit, sesulit apapun, yakinlah bahwa firman Allah, kalau dia berkata diberkati, pasti diberkati. Maka luar biasa, di tengah-tengah sesulit hari-hari ini, sulit cari pekerjaan, jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya, puji Tuhan, ya, mereka tetap bersandar, bergantung, yakin akan apa yang Tuhan katakan, maka semua saudara mendapatkan pekerjaan. Masih muda-muda, ya, masih muda-muda, baru lulus saudara, ya, sudah bisa mendapatkan pekerjaan, ya. Bahkan mereka berkata, Pak Gembala, ya saingan saya itu SSS, ya, ya, ada S1 dan S2, ya. Saya cuma lulusan SMA, SMK, kok saya diterima? Itu bukan karena engkau, tapi itu karena Tuhan. Ya. Itu bukan karena engkau. Itu sebabnya taat kepada perintah Tuhan. Amin. Apalagi jemaat di tempat ini sudah digembleng sekian puluh tahun saudara, ya. Ya.
Saya masih ingat waktu di Jalan Raya ya, wah, gerejanya panjang. Ya, pertama kali saya datang dengan almarhum ya, Rudi Timpolas ya. Almarhum Rudi Timpolas, dia melayani firman. Saya ditunjuk oleh Om pimpin pujian, saudara. Waktu itu ya, tahun berapa itu ya? Tahun 2001, 2002 kalau nggak salah ya. Luar biasa, jemaat banyak. Dan saya percaya jemaat yang ada di sana tetap bertahan sampai di tempat ini. Amin. Haleluya. Dan saya melihat semakin diberkati oleh Tuhan, karena jemaat di tempat ini adalah jemaat yang setia, taat kepada firman Tuhan ya. Taat kepada firman Tuhan. Sekalipun engkau senantiasa diizinkan oleh Tuhan ya, menghadapi situasi dan kondisi yang sulit, bahkan mungkin engkau pernah menghadapi jalan buntu, atau mungkin hari ini engkau diperhadapkan dengan jalan buntu ya, percayalah kepada Tuhan, percaya kepada firman ya. Karena Roma pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-16 ya dan 17, di situ dikatakan, saudara coba tayang. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16 dan 17 ya, saya baca. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya, di dalam firman, di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Itu sebabnya tetap beriman. Apa yang Allah firmankan pasti akan terjadi. Haleluya. Saudara, hari-hari yang kita hadapi ini belum hari-hari yang apa namanya, yang dikatakan firman Allah kesusahan besar. Belum, saudara. Masih kesusahan biasa-biasa ya. Ada kesusahan besar, tetapi saya percaya orang yang taat dan beriman sungguh kepada perkataan Tuhan pasti akan selamat dari situasi dan kondisi apapun. Jalan buntu pasti ada jalan keluar. Yang sulit dirubah menjadi dipermudah. Ya. Karena Allah kita, Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Haleluya ya. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang percaya bukan hidup karena melihat. Amin. Hidup karena percaya. Saudara, kalau saya mau saksikan ya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, saudara, pertama kalau cuma melihat dengan pandangan mata jasmani susah. Rumahnya kecil ya. Apa namanya, kasih aksesoris gereja nggak bisa diturunin. Bukan lagu rohani didatangi, status masih kontrak. Tapi saya yakin dan percaya kalau Tuhan yang tetapkan dan tempatkan, pasti Allah akan terus memberkati ya. Itu sebabnya tadinya sistem kontrak 7 kali sudah resolusi, 7 kali ya. Tengah malam dia diangkat, tetapi tetap jangan pergi ke Mesir. Amin, saudara. Tetap tinggal saudara, luar biasa. Allah menetapkan berkat terjadi ya. Akhirnya sudah punya tempat, puji Tuhan, dibobol tempatnya ya, dinaikin, puji Tuhan ya. Secara manusia enggak mungkin, tetapi kita tidak melihat dengan mata kita, tetapi berjalan menurut iman ya, puji Tuhan ya. Jemaat semakin bertambah-tambah ya, jemaat-jemaat dari jauh saudara, enggak ada di perumahan situ, enggak ada ya, di luar perumahan ya. Mereka datang ya.
Mereka cuma lihat ini apa namanya, Google. Oh, ada GPD Hosana. Mereka datang, saudara. Bulan kemarin 6 jiwa Tuhan kirim, saudara, untuk digembalakan. Karena jemaat harus digembalakan, saudara. Enggak bisa enggak digembalakan, ya. Harus digembalakan, ya. Karena itu Tuhan yang suruh. Amin. Tuhan katakan kepada Petrus, Petrus, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba. Ya. Jadi harus gembalakan, sekalipun sulit sebagai hamba Tuhan, saudara, penuh dengan tekanan. Dan saya percaya ibu gembala, tante gembala tempat ini sudah merasakan bagaimana, saudara, tekanan silih berganti datang. Ya. Kalau mau ikuti secara manusia, ya sudah, tinggalkan pelayanan. Tetapi luar biasa, sekalipun digusur di sana, tetap pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain sampai di medan ini, luar biasa. Ya. Saya dengar, pindah. Saya berdoa, Tuhan, kenapa gereja digusur pakai bolosan lagi? Nah, itu rencana Tuhan, amin, supaya kita tetap kuat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Karena janji Tuhan, ya dan amin, ada berkat di sana. Haleluya, ada berkat di sana. Ketika kita taat kepada pimpinan Tuhan, maka luar biasa. Ujung-ujungnya bukan maut, tetapi berkat. Bertahan terus. Itu sebabnya firman Allah katakan, siapa yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Haleluya. Ya. Akan selamat. Bukan cuma selamat di hari-hari ini kalau kita taat firman Allah, selamat sampai ke surga. Amin. Ya, tujuan akhir kita, goal kita di sana. Amin. Sana surga yang mulia. Haleluya. Goal kita di sana. Ya. Itu sebabnya setiap orang-orang percaya kepada Tuhan yang taat kepada firman Allah, mari jangan kita melihat situasi dan keadaan yang ada, tetapi kita pandang dengan mata iman bahwa Allah berjanji adalah Allah yang setia. Ya. Pagi hari yang indah ini, seberapa banyak kita yang ada, mari firman Allah katakan, taat kepada firman mendatangkan berkat. Kita buka ayat-ayat terakhir. Kita lihat di dalam firman Allah, di dalam kitab Yakobus. Begitu. Yakobus pasal yang pertama, kita lihat ayatnya yang ke-22, begitu. 22 dan kita lompat ayatnya yang ke-25, begitu. Yakobus pasal 1 ayat 22, kita loncat ayat 25. Sudah dapat katakan amin? Kita baca bersama-sama. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat 25, 23. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Haleluya. Kita akan berbahagia ketika kita sungguh-sungguh melakukan firman. Kita akan berbahagia. Amin, saudara. Karena janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Kita diberkati oleh Tuhan. Kata berkat itu sangat luas. Amin, saudara. Luas banget pengertiannya. Ya, berkat kesembuhan ada. Amin. Ya, berkat ada jalan keluar ketika menghadapi jalan buntu ada. Ya, semua. Ya, berkat itu kalau dikatakan berkat Tuhan itu banyak sekali maknanya. Amin, saudara. Itu sebabnya lakukan firman, bukan cuma menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku, sehingga apa namanya, dikatakan kita akan berbahagia oleh perbuatannya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi
pagi hari yang indah ini, seberapa banyak kita yang ada, ya. Kesimpulan firman Allah, mari saudara, kita taat, kita beriman, dan kita setia melakukan kebenaran firman Allah, maka engkau pasti akan diberkati, baik di bumi maupun di surga. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita naikkan satu pujian kepada Tuhan, penyembahan. Ku mau cinta Yesus. Kita akan masuk di dalam doa. Puji Tuhan. Kita doakan akan firman Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 ajaib engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saya jemput kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Firman Allah sudah datang dalam hidup kita. Dikatakan siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Dan saya yakin dan percaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini adalah jemaat yang setia, jemaat yang taat, yang beriman kepada firman Allah. Dan saya percaya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi kesusahanmu, mari yakinkan setiap perkataan firman Allah. Naikkan satu pujian, ku mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya, Jesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lagi katakan dengan iman, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
Kami menaikkan pujian syukur limpah terima kasih kepada Engkau. Sebab Engkau adalah Allah kami yang baik, sangat baik, terlalu baik dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan Yesus, pagi hari yang indah ini kembali Engkau datang mengingatkan kami sebagai umat-umat-Mu, Tuhan, agar supaya kami taat akan firman Allah, karena ada janji berkat di sana, berkat kehidupan, berkat kemenangan kami akan raih dalam perjalanan hidup kami. Bahkan berkat keselamatan, kekekalan menjadi bagian dalam hidup kami, ya Tuhan. Mampukan kami Allah Roh Kudus untuk kami dapat lakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Allah yang datang dalam kehidupan kami, sehingga benar-benar kami akan senantiasa berbahagia oleh perbuatan kami akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi umat-umat-Mu yang ada di tempat ini. Mungkin hari-hari ini Tuhan, mereka menghadapi akan pergumulan, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, masalah apapun yang dihadapi oleh umat-umat-Mu yang ada di tempat ini. Mari Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa, jamah mereka, berkati umat-umat-Mu, beri jalan keluar bagi mereka yang tertutup jalan, beri kemenangan setiap umat-umat yang ada di tempat ini dalam nama Yesus. Mungkin hari-hari ini dalam pekerjaan Tuhan ada kemunduran, tetapi Tuhan, kami berdoa saat ini, mari Tuhan, kami pegang janji firman-Mu. Orang yang taat kepada firman akan diberkati, berkati akan pekerjaan umat-umat di tempat ini dalam nama Yesus. Bagi umat-umat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan yang terbaik, yang sesuai dengan kapasitas kemampuan umat-umat-Mu dalam nama Yesus. Terjadi dalam kehidupan umat-umat-Mu. Terima kasih. Bahkan yang sakit saat ini, baik yang ada di tempat ini, di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan, kami imani firman Allah. Firman Allah adalah Engkau sendiri. Mari Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa, jamah setiap sakit penyakit yang dialami oleh umat-umat-Mu di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa, biru Yesus menyembuhkan segala penyakit. Dengan iman kami terima dalam nama Yesus, kesembuhan nyata terjadi. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Meteraikan firman Allah, jadikan itu pedoman suluh dalam perjalanan hidup umat-umat-Mu, sehingga semakin menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Terpuji-pujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Terima firman Allah dengan penuh sukacita. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Kita mau akhiri. Saya minta cukup bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Nanti di akhir pujian kami minta kesediaan Bapak Pendeta James Terlebih untuk membawa kita dalam doa penutup dan doa berkat. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkat Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi.
ajaib Engkau, luar biasa Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Di akhir ibadah ini ya Tuhan, patut dan layaklah kami menaikkan pujian syukur limpah terima kasih kepada Engkau, karena Engkau sudah tolong kami di dalam kami beribadah dari awal pertengahan sampai pada akhirnya dengan tidak kekurangan suatu apapun. Malahan kami semua sudah diberkati oleh Tuhan, mulai daripada orang tua, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Semua kami sudah ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, apa yang sudah kami kerjakan dan lakukan di dalam ibadah ini, Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi, Engkau balas dengan berlipat kali ganda, khususnya korban-korban persembahan, baik ucapan syukur, janji iman, buah seluruh milik Tuhan, persepuluhan, semuanya itu dari Engkau, untuk Engkau dan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Engkau berjanji Engkau akan terus memberkati setiap tangan-tangan yang sudah mengerjakannya dengan berkat-berkat yang berlipat kali ganda lewat usaha dan pekerjaan, dan pada umat-umat-Mu diberkati. Bahkan tangan-tangan umat-umat-Mu bekerja, Engkau turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Semua pelayan-pelayan yang sudah terlibat di dalam acara ibadah ini Tuhan, semuanya Engkau sudah berkati, dan pemakaian Tuhan di hari-hari yang akan datang semakin luar biasa, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan lewat kesempatan ini ya Tuhan, kami satukan hati kami berdoa khususnya buat semua jemaat yang berulang tahun di minggu ini Tuhan, bahkan di hari ini ya Tuhan, Engkau sudah tambahkan 1 tahun umur mereka. Biarlah lewat ketambahan 1 tahun umur mereka, mereka terus semakin Tuhan setia, semakin taat di dalam Engkau, dan semakin menjadi tiang penopang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Itu sebabnya hamba melepaskan berkat turun kepada setiap umat-umat-Mu yang berhari ulang tahun saat ini, minggu ini, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemulihan kesehatan ya Tuhan, buat Opung Pasaribu, buat senantiasa Bapak Totok dan istri, buat Bapak Handoko dan yang dirawat di rumah sakit Tuhan. Mari Tuhan Yesus, umat-umat-Mu yang saat ini mengalami kesakitan ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami, tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Mari Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa, jamah Opung Pasaribu, jamah Pak Totok dan istrinya, jamah Pak Handoko, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh, sembuh, sembuh. Karena kami percaya darah Yesus, bilur Yesus menyembuhkan setiap penyakit. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Pangemanan yang akan pulang ke Manado Tuhan. Mari Engkau tolong senantiasa Tuhan, persiapan-persiapan dari tempat ini Tuhan, sampai Tuhan Yesus dalam perjalanan melalui Tuhan kendaraan pribadi, kendaraan Tuhan transportasi, sampai ke bandara Tuhan, Engkau tolong bahkan sampai ke Manado, di tempat mereka Engkau menyertai, Engkau melindungi, Engkau jauhkan daripada segala hal-hal yang jahat, celaka, marabaya, maut. Dalam nama Yesus kami singkirkan dan tiba dengan segala baik. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa buat Tante Tuhan, hamba-Mu yang Engkau percayakan melayani tempat ini, baik sebagai gembala lokal maupun sebagai penasehat MD. Mari Tuhan Engkau tolong, Engkau terus berikan kekuatan, kesehatan prima dalam kehidupan beliau, sehingga lewat kesehatan, kekuatan tersebut dia semakin eksis, bebas dan leluasa Tuhan melayani akan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini bersama dengan keluarga besar, diberkati oleh Tuhan. Bahkan seluruh sidang jemaat yang dilayani diberkati oleh Tuhan.
Demikian juga acara penghiburan wafatnya almarhum Bapak Peter Tomasoa. Tuhan, mari Engkau tolong biar acara penghiburan ini berjalan dengan baik, dan di dalamnya nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa, terpuji-pujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana Engkau sertai kami tiba di tempat ini dengan segala baik, demikian juga kami pulang dengan segala baik. Bahkan kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan sendiri, dalam nama Yesus. Itu sebabnya kami akan akhiri tutup ibadah ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Kita angkat dulu tangan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Diberkatilah akan rumah tanggamu, diberkatilah akan suamimu, diberkatilah akan istrimu, diberkatilah akan senantiasa pekerjaanmu, diberkatilah akan pendidikan anak-anakmu, diberkatilah akan pertumbuhan anak-anakmu. Kemanapun engkau pergi dan berada, diberkati oleh Tuhan. Engkau dijadikan kepala bukan ekor, engkau dijadikan naik bukan turun, engkau dijadikan maju bukan mundur. Dan terimalah berkat, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih karunia keselamatan daripada Yesus Kristus Tuhan, dan penghiburan, penyertaan, kuat kuasa Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita mulai saat ini, besok, dan seterusnya. Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita umat-umat ketebusan darahnya, dibawa ke suatu tempat, yaitu surga yang kekal, tinggal kekal sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat ini dengan iman dan kepedulian yang sungguh. Kita berkata, amin. Ya, puji Tuhan, saya terberkati atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan bagi saya untuk melayani di GPDI Gria 50 Medlen Tambun Cibitung yang sangat luar biasa, di mana jemaat-jemaatnya begitu antusias dalam mendengarkan firman, dan saya percaya semua jemaat di tempat ini diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman. Dan biarlah pelayanan yang ada di tempat ini semakin maju, semakin meluas, semakin melebar, semakin banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.